Aspek manajemen dan sumber daya manusia. Aspek ini membicarakan tentang tahap rencana pembangunan proyek. Bagaimana kita bisa menyusun rencana penyelesaian tepat pada waktunya. Kita harus mengkoordinasikan berbagai kegiatan dan sumber daya agar sarana fisik proyek tersebut, bangunan pabrik dan perlengkapannya, mesin-mesin dan sebagainya bisa disiapkan tepat waktunya. Tentu saja agar proyek ini nantinya bisa beroperasi, fasilitas-fasilitas penunjang lainnya perlu disiapkan seperti tenaga kerja, transportasi, komunikasi, dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya berbagai perangkat lunak seperti pembuatan berbagai sistem dan prosedur untuk operasi proyek. Sebenarnya masa pembangunan proyek adalah bukan hanya pembangunan secara fisik saja, tetapi sarana lain sampai proyek melakukan produksi percobaan atau trial run. Kegiatan yang penting adalah bagaimana kita bisa menjadwal berbagai kegiatan yang perlu dilakukan. Ada 3 alasan utama yang mendasari diperlukannya manajemen bagi organisasi, yaitu mencapai tujuan organisasi, menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan mencapai efisiensi dan efektivitas. Lalu ada pengertian manajemen. Manajemen merupakan proses membuat perencanaan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan berbagai usaha dari anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran. Lalu ada pun beberapa fungsi yang terdapat dalam manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning, adalah proses menentukan arah yang akan ditempuh dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing, adalah proses mengelompokkan kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan dalam unit-unit. Yang ketiga, pelaksanaan penggerakan atau actuating, adalah proses untuk menjalankan kegiatan atau pekerjaan dalam organisasi. Yang keempat, pengawasan atau controlling, adalah proses untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas apakah telah sesuai dengan perencanaan. Kemudian ada pun aspek manajemen. Tujuan aspek manajemen sendiri adalah untuk mengetahui apakah pembangunan dan implementasi bisnis dapat direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan sebagai rencana bisnis dapat dinyatakan layak atau sebaliknya. 3 bentuk perencanaan. Yang pertama yaitu perencanaan jangka panjang. Perencanaan semacam ini menjangka waktu sekitar 20-30 tahun ke depan. Yang kedua, perencanaan jangka menengah, biasanya akan menjangka waktu sekitar 3-5 tahun. Perencanaan jangka panjang akan dipecah-pecah menjadi beberapa kali pelaksanaan perencanaan jangka menengah. Dan yang terakhir, perencanaan jangka pendek. Perencanaan waktu ini akan menjangka waktu paling lama, 1 tahun. Perencanaan ini lebih konkret dan rinci. Kemudian beralih ke manajemen strategi. Perencanaan strategi. Strategi adalah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir atau sasaran. Strategi itu menyeluruh, yaitu strategi meliputi semua aspek penting perusahaan. Strategi itu terpadu, yaitu semua bagian rencana serasi satu sama lain dan bersesuaian. Pengertian manajemen strategis. Manajemen strategis adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan. Proses manajemen strategis ialah cara dengan jalan mana para perencana strategis menentukan sasaran dan mengambil keputusan. Manajemen strategis didefinisikan sebagai sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan, formulasi, dan pelaksanaan rencana-rencana yang direncana untuk mencapai sasaran perusahaan. Rencana-rencana tersebut terdiri atas 9 tugas penting yaitu 1. Merumuskan misi perusahaan, meliputi rumusan umum tentang maksud, keberadaan, filosofi, dan tujuan.
2. Mengembangkan profil perusahaan yang mencerminkan kondisi inter dan kapabilitas. Yang ketiga, menilai lingkungan ekstern perusahaan meliputi pesaing maupun faktor-faktor kontekstual umum. Keempat, menganalisis opsi perusahaan dengan mencocokkan sumber dayanya dengan lingkungan ekstern. 5. Mengidentifikasikan opsi yang paling dikehendaki dengan mengevaluasi setiap opsi yang ada berdasarkan misi perusahaan. 6. Memilih seperangkat sasaran jangka panjang dan strategi umum yang akan mencapai pilihan yang paling dikehendaki. Ketujuh, mengembangkan sasaran tahunan dan strategi jangka pendek yang sesuai dengan sasaran jangka panjang dan strategi umum yang dipilih. 8. Mengimplementasikan pilihan strategik dengan cara mengalokasikan sumber daya anggaran yang menekankan pada kesesuaian antara tugas, SDM, struktur, teknologi, dan sistem imbalan. Yang kesembilan, mengevaluasi keberhasilan proses strategik sebagai masukan bagi pengambilan keputusan yang akan datang. Materi selanjutnya, manajemen operasional. Manajemen operasional adalah sistem untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional atau produksi dengan efisien. Pada umumnya, setiap usaha yang relatif besar meliputi 3 tahap, yaitu perencanaan, penjadwalan, dan pengawasan. Perencanaan operasional. Rencana operasional menggambarkan mengapa dan bagaimana suatu proses atau kegiatan produksi dilaksanakan. Dalam melaksanakan kegiatan produksi atau operasional usaha perlu dianalisis rencana kerja yang meliputi jenis pekerjaan, aktivitas, waktu penyelesaian, tenaga, pelaksana, peralatan, dan anggaran. Dalam operasional, biasanya menggunakan alat analisis seperti Bagan-Gat atau perluasan dengan menggunakan analisis jaringan. Rencana proyek yang baik akan meliputi unsur-unsur berikut. 1. Menetapkan tujuan. 2. Mendefinisikan proyek. 3. Mencantumkan langkah utama untuk dilakukan. 4. Jadwal waktu untuk penyelesaian. 5. Analisis biaya atau manfaat. 6. Uraian mengenai bagaimana sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek. Selanjutnya, studi aspek sumber daya manusia. Aspek sumber daya manusia bertujuan untuk mengetahui apakah dalam pembangunan dan implementasi bisnis diperkirakan layak dari ketersediaan SDM atau sumber daya manusia. Salah satu sumber daya yang penting dalam manajemen adalah sumber daya manusia atau human resources. Pentingnya sumber daya manusia ini perlu disadari oleh semua tingkatan manajemen. Bagaimanapun majunya teknologi saat ini, namun faktor manusia tetap memegang peranan penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Menurut Bukhari Zainun 2001 halaman 17, manajemen sumber daya manusia merupakan bagian yang penting. Bahkan dapat dikatakan bahwa manajemen itu pada hakikatnya adalah manajemen sumber daya manusia, atau manajemen sumber daya manusia adalah identik dengan manajemen itu sendiri. Maka dalam penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan proses pendayagunaan manusia atau pegawai yang mencakup penerimaan, penggunaan, pengembangan, dan pemeliharaan sumber daya manusia yang ada. Lanjut, konsep tentang SDM. Yang pertama, pekerja dianggap sebagai barang dagang. Pada sekitar pertengahan abad ke-19, berkembang anggapan bahwa manusia kerja atau pekerja dianggap sebagai barang dagangan. Pekerja diperlakukan sebagai salah satu faktor produksi yang dapat diperjualbelikan untuk dijadikan alat produksi. Pekerja dianggap sebagai SDM. Adanya anggapan bahwa sering terjadi pemborosan dalam pemanfaatan sumber daya manusia atau pekerja. Keadaan ini berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dari organisasi dan juga penghasilan pekerja itu sendiri. Selain pemborosan, juga faktor-faktor yang berkaitan dengan. Dan yang ketiga, pekerja dianggap sebagai mesin.
Juga pada akhir abad 19 dan permulaan abad ke-20 dengan munculnya konsep manajemen ilmiah atau scientific management, antara lain proses manajemen lebih mengutamakan produktivitas pekerja. Yang keempat, pekerja dianggap sebagai manusia. Sebagai reaksi terhadap pandangan yang menganggap dan memperlakukan manusia kerja sebagai mesin atau alat yang tidak manusiawi, maka muncul pandangan yang cenderung kadang-kadang terlalu manusiawi. Teori Ye dari Amsgur mempunyai relevansi tinggi dengan pandangan yang berwatak manusiawi. Dalam hal itu, tentu pandangan ini memang dapat berhasil, yaitu bila mana kualifikasi pekerjanya sudah cukup tinggi, namun akan gagal bila mana manusianya dipandang dan diperlakukan secara manusiawi itu tanpa kendali sama sekali. Dan yang terakhir, pekerja dianggap sebagai partner. Sebagai kelanjutan konsepsi tentang pekerja yang harus dimanusiakan, kemudian berkembang konsep partnership. Konsep ini pada prinsipnya ingin menjembatani perbedaan atau pertentangan antara pemilik usaha dengan pekerjanya. Di sini ditekankan bahwa pemilik usaha tidak mungkin menjalankan sendiri usahanya tanpa bantuan orang lain atau pekerja. Proses manajemen SDM. Proses manajemen sumber daya manusia yang akan dibahas sebagaimana disampaikan oleh Biggers dan Myers 1961, yaitu menekankan pada rekrutmen atau pengadaan, maintenance atau pemeliharaan, dan development atau pengembangan. 1. Pengadaan sumber daya manusia, rekrutmen. Di sini diartikan pengadaan, yaitu suatu proses kegiatan mengisi formasi yang lowong, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, sampai dengan pengangkatan dan penempatan. Pengadaan yang dimaksud di sini lebih luas maknanya, karena pengadaan dapat merupakan salah satu upaya dari pemanfaatan. Jadi, pengadaan di sini adalah upaya penemuan calon dari dalam organisasi maupun dari luar untuk mengisi jabatan yang memerlukan SDM yang berkualitas. Jadi, bisa berupa recruitment from outside dan recruitment from within. Recruitment from within merupakan bagian dari upaya pemanfaatan SDM yang sudah ada, antara lain melalui pemindahan dengan promosi atau tanpa promosi. Untuk pengadaan pekerjaan dari luar, tahapan seleksi memegang peran penting. Seleksi yang dianjurkan bersifat terbuka atau open competition, yang didasarkan kepada standar dan mutu yang sifatnya dapat diukur atau measurable. Pada seleksi pekerja baru maupun pemindahan baik promosi dan tanpa promosi, harus memperhatikan unsur-unsur lainnya, kemampuan berkompetisi, kecakapan, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian. Tahapan pemanfaatan SDM ini sangat memegang peranan penting dan merupakan tugas utama dari seorang pimpinan. Suatu hal yang penting di sini adalah memanfaatkan SDM atau pekerjaan secara efisien, atau pemanfaatan SDM secara optimal. Artinya pekerja dimanfaatkan sebesar-besarnya namun dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan batas-batas kemungkinan pemanfaatan yang wajar. Orang tidak merasa diperas karena secara wajar pula orang tersebut menikmati kemanfaatannya. Prinsip pemanfaatan SDM yang terbaik adalah prinsip satisfaction, yaitu tingkat kepuasan yang dirasakan sendiri oleh pekerja yang menjadi pendorong untuk berprestasi lebih tinggi, sehingga makin bermanfaat bagi organisasi dan pihak-pihak lain. Pemanfaatan SDM dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang paling mudah dan sederhana sampai cara yang paling canggih. Pemanfaatan SDM perlu dimulai dari tahap pengadaan dengan prinsip the right man on the right job. Yang kedua, pemeliharaan sumber daya manusia. Pemeliharaan atau maintenance merupakan tanggung jawab setiap pimpinan. Pemeliharaan SDM yang disertai dengan ganjaran atau reward system berpengaruh terhadap jalannya organisasi. Tujuan utama dari pemeliharaan adalah untuk membuat orang yang ada dalam organisasi betah dan bertahan, serta dapat berperan secara optimal. Sumber daya manusia yang tidak terpelihara dan merasa tidak memperoleh ganjaran atau imbalan yang wajar dapat mendorong pekerjaan tersebut keluar dari organisasi atau bekerja tidak optimal.
Pemeliharaan SDM pada dasarnya untuk memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama hakikat manusianya. Manusia memiliki persamaan di samping perbedaan. Manusia mempunyai kepribadian, mempunyai rasa, karya, karsa, dan cipta. Manusia mempunyai kepentingan, kebutuhan, keinginan, kehendak, dan kemampuan, dan manusia juga mempunyai harga diri. Hal-hal tersebut di atas harus menjadi perhatian pemimpin dalam manajemen SDM. Pemeliharaan SDM perlu diimbangi dengan sistem ganjaran atau reward system, baik yang berupa finansial seperti gaji, tunjakan maupun yang bersifat material seperti fasilitas kendaraan, perubahan, pengobatan, dan lain-lain. Dan juga berupa imaterial seperti kesempatan untuk pendidikan dan pelatihan, dan lain-lain.